510 2112 183. Pernah tidak kalian melihat berita tentang seorang pelaku kejahatan yang ditangkap? Lalu terlintas di pikiran kita, bagus, hukum saja dia dengan hukuman yang berat. Pertanyaan mendasarnya adalah, ketika negara menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai? Apakah cuma sekedar balas dendam atau ada maksud lain? Di dalam hukum pidana, jawaban atas pertanyaan tersebut dirangkum dalam teori tujuan pemidanaan. Secara garis besar, ada 3 teori utama yang berkembang dari masa ke masa. Mari kita bedah satu persatu secara singkat. Yang pertama, teori absolut atau retributif atau pembalasan. Teori pertama adalah yang paling klasik sekaligus yang paling tua. Namanya teori absolut atau sering disebut teori retributif. Kata kuncinya sangat sederhana, pembalasan. Menurut teori ini, seseorang dipidana mutlak karena ia telah melakukan kejahatan. Titik. Tidak ada alasan mulia di baliknya, seperti ingin membuat pelaku bertobat atau mengurangi kejahatan di masa depan. Fokusnya adalah masa lalu. Prinsipnya mirip hukum kuno lex talionis atau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke, yang kedua, teori relatif atau utilitarian atau tujuan. Seiring berjalannya waktu, para hukum mulai berpikir kalau cuma balas dendam, lalu masyarakat dapat apa? Pelaku keluar penjara, bisa jadi malah makin pintar berbuat jahat. Maka lahirlah teori kedua, yaitu teori relatif atau teori utilitarian. Berbanding terbalik dengan teori pertama, teori ini berorientasi ke masa depan agar kejahatan tidak terulang lagi. Pidana di sini bukan untuk membalas, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utamanya ada 2. Yang pertama adalah prevensi general atau umum, menakut-nakuti masyarakat luas. Begitu orang mulai pencuri di penjara, orang lain jadi takut dan tidak ikut-ikutan mencuri. Yang kedua, prevensi spesial atau khusus, menjerakkan si pelaku itu sendiri atau bahkan merehabilitasinya agar menjadi orang baik lagi saat kembali ke masyarakat. Oke, selanjutnya ada teori gabungan. Nah, karena kedua teori tadi punya kelemahan masing-masing, teori absolut dianggap terlalu kejam tanpa solusi. Sedangkan teori relatif kadang mengabaikan rasa keadilan korban demi utilitas masyarakat. Maka para ahli hukum modern menggabungkannya menjadi teori gabungan. Teori inilah yang dianut oleh hukum pidana modern saat ini, termasuk di Indonesia. Teori gabungan memandang pemidanaan dari 2 sisi yang seimbang. 1. Pidana itu memang sebuah pembalasan atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan pelaku untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Tetapi yang kedua, pidana juga harus punya tujuan nyata, yaitu memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat. Jadi, pelaku tidak cuma dihukum, tetapi dibina agar siap kembali ke masyarakat. Kesimpulannya, menghukum seseorang dalam dunia hukum modern bukan lagi sekedar urusan puas karena sudah membalas. Pemidanaan adalah keseimbangan antara memberikan efek jera, menegakkan keadilan bagi korban, dan yang terpenting, memperbaiki masa depan pelaku serta melindungi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedesan Sari Putra. NIM saya 25102113100023. Pada bagian kedua, yaitu pedoman pemidanaan, yaitu pedoman yang digunakan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang pertama, urgensi dan pengertian pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan sangat penting karena membantu hakim menjatuhkan putusan yang adil, proporsional, dan konsisten. Meskipun suatu tindak pidana memiliki ancaman hukuman tertentu dalam undang-undang, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana secara sembarangan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan perbuatan maupun pelakunya. Dengan adanya pedoman pemidanaan, diharapkan tidak terjadinya perbedaan hukuman yang terlalu jauh terhadap kasus-kasus yang serupa, sehingga rasa keadilan dalam masyarakat
internal atau terkait pelaku dan korban. Dalam menjatuhkan pidana, hakim akan melihat faktor-faktor internal yang berkaitan langsung dengan pelaku dan korban. Dari sisi pelaku, hakim mempertimbangkan antara lain motif melakukan kejahatan, tingkat kesalahan, riwayat kriminal, usia, kondisi, kejiwaan, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Misalnya, apakah terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan bersikap kooperatif. Dari sisi korban, hakim juga memperhatikan misalnya kerugian yang dialami korban, baik kerugian material maupun penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mengembalikan barang curian dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku residivis yang melakukan kejahatan berulang kali. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, faktor eksternal, sosial, dan juga keadilan. Selain faktor internal, hakim juga mempertimbangkan faktor eksternal, yaitu kondisi sosial dan kepentingan masyarakat. Hakim perlu menilai dampak tindak pidana terhadap ketertiban umum, keresahan masyarakat, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, hukuman yang dijatuhkan juga bertujuan memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas, hakim umumnya menjatuhkan pidana yang lebih berat karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu korban, tetapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan juga eksternal, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan juga masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Velayan, akhir haji di Lauta Galung, dengan NIM 22102113 10113. Di sini saya akan membahas mengenai reorientasi pemidanaan dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu perubahan paling penting dalam KUHP baru adalah adanya pergeseran paradigma pemidanaan. Jika sebelumnya sistem pemidanaan lebih menekankan pada pembalasan atau retributif, maka KUHP baru mulai mengedepankan pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan korektif bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat mengembalikan menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihan kondisi pelaku sehingga mampu berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial. Sedangkan pendekatan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Selain perubahan paradigma, KUHP baru juga memperkenalkan beberapa bentuk pidana yang lebih fleksibel. Salah satunya adalah pidana mati bersyarat. Dalam sistem pidana mati tidak selalu langsung dilaksanakan. Terpidana dapat diberikan masa percobaan selama jangka waktu tertentu. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara. Kebijakan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, KUHP baru juga mengenal pidana kerja sosial. Pidana ini memberikan alternatif selain pidana penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya relatif ringan. Melalui kerja sosial, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Keberadaan pidana kerja sosial diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pemidanaan penjara, seperti overkapasitas, lembaga pemasyarakatan, dan stigmatisasi terhadap pelaku. Sebagai kesimpulan, KUHP baru membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan, pemulihan, dan reintegrasi sosial
melalui pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hukum pidana Indonesia berupaya mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan. Sebagai rekomendasi, implementasi KUHP baru memerlukan kesiapan aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, serta pemahaman yang baik mengenai tujuan pemidanaan modern agar reformasi hukum pidana di Indonesia dapat berjalan secara efektif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.